Dan kalau saya ngeliat dia itu tuh kayak orang main tai chi gitu. Jadi kayak bener-bener luas banget pergerakannya dari satu chord ke chord yang lain. Ini pergerakannya tuh bener-bener effortless. Hai teman-teman Ara, welcome back. Hari ini saya mau membahas 5 gitaris klasik favorit saya. Jadi dari masing-masing gitaris ini mereka sudah banyak memenangkan award dan juga sudah terkenal secara internasional. Dan saya di sini ingin menjelaskan satu persatu kenapa sih saya suka banget sama gitaris itu. Oke, jadi yang pertama adalah Marcin-Dilla, dan saya juga udah pernah bikin satu video reaction tentang permainan Marcin-Dilla. Dan Marcin-Dilla ini adalah seorang gitaris dari Polandia. Sekarang dia juga ngajar di Polandia. Saya kebetulan berkesempatan untuk nonton konser dia secara live waktu saya masih kuliah dulu. Jadi itu adalah satu momen yang tidak terlupakan karena saya ngefans banget sama Marcin-Dilla. Jadi buat teman-teman yang nanti mau cek videonya bisa cek aja di YouTube, udah banyak banget. Dan salah satu yang saya suka dari Marcin-Dilla ini adalah pergerakannya yang terkesan tuh luas banget. Ini seolah-olah tuh main gitar kayak nggak ada effortnya gitu, tapi musikalitas yang dikeluarkan luar biasa. Dan kalau saya ngeliat dia itu tuh kayak orang main tai chi gitu. Jadi kayak bener-bener luas banget pergerakannya dari satu chord ke chord yang lain. Ini pergerakannya tuh bener-bener effortless. Kita akan lihat permainan dia yang memainkan lagu Valses Poeticos, dan ini adalah salah satu video favorit saya di YouTube. Tapi kan tangan kirinya tuh kayak easy banget gitu pergerakannya. Padahal ini adalah salah satu lagu yang tingkat kesulitannya tinggi. Jadi ini membuktikan memang teknik yang luar biasa, dan juga phrasingnya tuh tetap jelas walaupun ini adalah sebuah lagu yang sulit, tapi tetap kita mendengarnya tuh jelas. Oh ini kalimatnya di sini, oh ini kalimatnya di sini. Ya, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa saya juga suka banget sama Marcin-Dilla, karena dia tuh bukan cuma menunjukkan teknik yang luar biasa, tapi musikalitas itu juga tinggi banget. Gitaris yang kedua adalah gitaris dari Yunani, yaitu Elena Papandreou. Jadi salah satu gitaris wanita favorit saya. Dan saya pun waktu itu malah sempat DM juga di Facebook langsung ke Elena Papandreou. Saya bilang bahwa wah saya ngefans banget, dan benar-benar dia itu kalau main musik menyentuh banget, terutama kalau lagu-lagu yang sifatnya melankolis ya. Dan yang saya suka dari dia adalah again clarity dari setiap passage yang dia mainkan. Dan dia itu termasuk gitaris yang kalau dilihat secara visual santai banget pembawaannya. Kalau gitaris lain kadang-kadang ya banyak pergerakan atau body movement itu banyak. Tapi kalau Elena Papandreou tuh terkesan calm dan gak terlalu heboh gitu ya di atas stage, tapi tetap on point clarity dari passages-nya itu. Nah, jadi kita akan lihat di sini adalah video dari dia memainkan rendisi dari Chopin. Jadi dia memainkan karya dari Chopin atau karya piano sebetulnya yang diaransemen ulang untuk gitar. Kamu dengar ya, situ ada tone yang benar-benar berbeda gitu ya, dimana dia kadang-kadang pakai vibrato, kadang-kadang dia main lebih ke arah fingerboard ya, jadi suara itu lebih sweet, lebih melankolis. Jadi itu benar-benar dipikirin sama dia. Jadi benar-benar dia sudah punya clarity gitu ya. Di passage ini dia mau suaranya lebih sweet, di note ini dia akan kasih vibrato. Jadi benar-benar detail banget. Sayangnya saya nggak pernah berkesempatan untuk nonton live. Kalau bisa nonton live kayaknya bakalan amazed banget sama permainannya lagi. Jadi itu alasan kenapa saya suka banget sama Elena Papandreou. Gitaris yang ketiga yang juga adalah gitaris wanita adalah Sue Fei Yang, dan dia adalah gitaris dari China.
Yang saya suka dari dia adalah spesifik permainan tremolonya. Jadi menurut saya dia adalah salah satu gitaris klasik dengan tremolo terbaik. Itu halus banget, rata banget, tapi tetap musikalitasnya terbentuk. Kita akan dengerin permainan dia di karya Un Sueño en la Floresta. Dan di situ ada teknik tremolo yang mendominasi lagunya. Kita akan coba dengerin ya. Jadi bisa didengarin di situ tremolonya rata dan ada dinamikanya juga. Jadi tremolonya tuh nggak cuma satu arah, ya. Dan itu sebenarnya adalah teknik yang sulit karena mainin tremolo aja tuh udah sulit, tapi nambahin forte, pianonya, dinamikanya itu lebih sulit lagi, ya. Karena itu perlu kontrol yang luar biasa dari tangan kanannya. Kadang-kadang kita kalau main semakin forte atau kita main semakin piano yang ke arah ekstrem, itu ratanya tremolo akan terganggu kadang-kadang ya, kalau nggak fasih, kalau nggak tekniknya terbentuk dengan baik, itu pasti akan goyah biasanya. Ya, jadi menurut saya ini dia memiliki tingkat teknik yang luar biasa, terutama untuk mainin tremolo. Makanya saya suka banget kalau dengerin tremolo dari Surveillant. Gitaris yang keempat adalah Jason Fuchs, dan alasan utama saya kenapa suka banget sama dia kalau main Bach itu ornamennya luar biasa. Jadi ornamen di Bach itu sebenarnya kan adalah salah satu yang menonjol juga di zaman barok. Jadi nggak semua orang bisa menempatkan ornamen itu dengan subtle, dengan elegan. Kadang-kadang tuh ada ornamen yang ditempatkan gitaris seolah-olah cuma mau menu-menuhin lagunya aja. Tapi Jason Fuchs menurut saya dia selalu milih ornamen yang tepat ya, dan juga pas gitu penempatannya. Jadi kita akan coba lihat Jason Fuchs main Bach Prelude 995. Oke, jadi kalau dilihat secara visual aja ini sebenarnya Jason Fuchs tuh kan badannya gede ya, tinggi gitu orangnya. Kalau main gitar tuh kadang-kadang saya lihatnya lucu gitu, karena gitarnya kecil banget kelihatannya. Tapi terlepas dari itu, dia adalah salah satu gitaris yang kalau misalkan saya lagi main Bach atau lagi mempelajari Bach, saya sering banget lihat Jason Fuchs atau bereferensi pada Jason Fuchs, terutama soal ornamen. Karena kalau tadi teman-teman dengerin, itu dia taruh beberapa ornamen di beberapa tempat, tapi nggak too much ya, kayak kesannya tuh elegan itu tadi, benar-benar tepat ya, dan itu jadi menambahkan keindahan dari lagu Prelude ini tersebut. Kalau dilihat juga tadi sekilas cuma dengerin sebentar aja, teman-teman juga pasti udah ngeh bahwa dia itu tekniknya udah tinggi luar biasa, karena memainkan karya dari Bach adalah salah satu challenge yang tinggi gitu, karena bukan cuma soal teknik, karena karya Bach biasanya bukan cuma soal teknik, karena karya Bach itu tidak ditulis untuk gitar, sehingga kadang-kadang di gitar itu sulit secara teknik, tapi karena musikalitasnya juga. Karena akan ketahuan ya, orang-orang yang memainkan Bach cuma mainin notnya aja atau yang benar-benar mengerti musiknya, karena itu menurut saya perlu intelektual yang cukup tinggi dari segi pengetahuan karya dari Bach itu sendiri. Dan gitaris kelima yang terakhir adalah Zoran Dukic, dan saya pernah ikut masterclass-nya dia, saya juga pernah nonton dia secara live. Itu salah satu pengalaman yang tidak terlupakan. Secara musikalitas orang ini luar biasa banget, sama sebenarnya kayak Marcin Dilla, dia tuh bisa membuat permainan gitar tuh terlihat sangat mudah dan memainkan karya yang luar biasa sulit. Kita akan lihat cuplikan ketika dia memainkan karya dari Piazzolla, Inverno Porteño.
yang udah pernah mainin lagu ini tahu sulitnya lagu ini. Dan terdengarnya tuh sebenarnya lagunya liris, melankolis, dan dia tuh bisa mainin gitar ini dan mengekspresikan karyanya seolah-olah dia tuh sedang berbicara gitu. Dan kalau teman-teman dengerin juga secara detail, itu seolah-olah kayak pindah not ke notnya itu gak ada jeda, bener-bener legato, super legato banget. Padahal itu shifting yang sulit gitu. Dan again itu membuktikan satu, memang tekniknya juga luar biasa. Dua, dia clarity dari kalimatnya juga luar biasa, musikalitasnya luar biasa, permainan dinamika, tone, semuanya itu keren banget. Makanya itu juga pengalaman yang luar biasa banget waktu itu nonton dia secara live. Itu saya inget banget orang-orang pas dia main standing ovation semua, karena memang luar biasa banget. Mungkin even orang yang nggak paham gitar klasik pas denger dia tuh kayak ngeh gitu, atau kayak paham apa sih yang dimainkan gitu. Kadang-kadang orang yang nggak suka dengan musik klasik atau mungkin yang awam sama musik klasik, waktu dengar seseorang main instrumen klasik, kadang-kadang kayak ngantuk, nggak ngerti lah apa sih yang mainin. Nah, tapi kalau ngelihat Zoran Lukic, menurut saya mungkin kamu akan terbuka soal itu, karena dia benar-benar bisa menampilkan kejelasan kalimat dari apa yang dia mainkan, kayak benar-benar kayak orang berbicara itu tadi. Oke, jadi itu dia 5 gitaris klasik favorit saya sampai saat ini. Tentunya banyak banget gitaris berbakat di luar sana, dan kita semua bisa belajar banyak juga ketika kita nonton gitaris-gitaris profesional. Karena di situ kita bukan cuma ingin ngeliatin teknik mereka yang luar biasa aja, tapi kita juga ingin memahami gimana sih caranya bisa mengekspresikan musik, gimana sih caranya mereka menyampaikan karya yang dimainkan. Karena satu karya dimainkan dengan banyak orang itu akan berbeda, dan kita harus bisa analyze juga kenapa sih dia mainin ini begini, kenapa sih dia mainin ini begini. Ya, kita lebih suka mainnya caranya kayak gimana. Itu bisa jadi pembelajaran yang luar biasa banyak. Jadi saya saranin coba untuk selalu menonton banyak penampilan dari gitaris-gitaris, terutama yang udah internasional, karena mereka udah punya jam terbang yang luar biasa banyak juga, dan mereka juga udah punya teknik yang luar biasa, musikalitas yang luar biasa. Jadi kita pun bisa belajar dari situ. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.